Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara semuanya, para mahasiswa, mahasiswi, para pemirsa YouTube channel, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing materi tentang teori etika bisnis ya. Ini kita share dulu materinya. Nah, ini adalah materinya, teori etika bisnis ya ini, atau teori etika bisnis. Kita langsung pada materi yang utama, yakni adalah terkait sama teori etika itu. Nah, ini materinya. Baik. Nah, teori etika itu ada beberapa Bapak Ibu semuanya para mahasiswa. Pertama adalah etika teleologi atau dari kata telos ya, tujuan. Artinya bahwa mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Ya, ini jadi eh, etika bisnis ataupun juga kegiatan usaha itu apa tujuannya? Apa sih tujuan dari kegiatan itu ya? Nih, ada dua aliran di sini. Pertama adalah aliran egoisme etis dan juga aliran utilitarianisme. Ini ya. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama namanya egoisme etis ya. Egoisme etis. Dari kata egoisme adalah ego yang berarti adalah untuk kepentingan dirinya sendiri ya, atau mengejar kepentingan pribadi, kepentingannya sendiri ini. Nah, ini pandangan ini menyatakan bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan mengajukan dirinya sendiri. Nah, ini ya. Jadi ini adalah eh, pengertiannya ataupun juga maknanya yang perlu digarisbawahi, di highlight adalah untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Ya, sebagai pengertian untuk juga definisi, pengertian pemahaman dari yang namanya egoisme tadi itu ya. Jadi itu adalah egoisme etis. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi juga memajukan dirinya sendiri. Jadi ini eh, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, apalagi kalau kemudian dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral ya. Tentunya dilarang yang tidak baik-baik itu ya ini. Jadi egoisme etis lebih kepada egoisme atau juga mengejar pribadi dan juga memajukan dirinya sendiri ini. Nah, semuanya egoisme ini kemudian menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonis. Hedon ya. Hedon itu adalah eh, kebahagiaan, kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata untuk kepentingan fisik saja. Ya, jadi bagaimana saudara semuanya hedon ini sudah berlebih-lebihan sehingga menjadikan egoisme itu menjadi sangat tidak baik. Ya, gitu ya ini. Nah, berikutnya saudara semuanya adalah yang kedua teori tentang kedua tentang utilitarianisme tadi itu ya ini. Kata utilis atau bermanfaat ya. Jadi bagaimana perusahaan, kegiatan bisnis ya, etika bisnis itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang yang kebanyakan juga ya ini. Jadi jika membawa manfaat, ya kan? Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan ya ini. Jadi ini adalah yang kedua bagian dari teleologi teori adalah utilitarianisme. Jadi bagaimana bisnis tersebut bisa bermanfaat, gitu ya ini. Sehingga ada namanya CSR ya, for apa namanya
corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Nah, semuanya dalam pemikiran utilitarianisme ini kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebaikan terbesar dari jumlah yang terbesar. Jadi kalau kita bisa berbuat baik untuk orang banyak, maka itu adalah yang namanya utilitarianisme. Jadi ya ini tidak hanya sifatnya adalah yang untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Ya ini. Oke. Ya berikutnya ini adalah lanjutan dari yang tadi. Utilitarianisme cocok untuk pemikiran ekonomis karena cukup dekat dengan namanya konsep cost benefit analysis ya. Jadi bagaimana eh, kegiatan bisnis itu lebih banyak bermanfaat ya benefitnya daripada cost-nya. Gitu ya, ya ini. Nah, semuanya sebagaimana juga kita beragama, agama Islam juga menyebutkan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Ya ini, jadi seperti itu. Nah, banyak dari semuanya. Saya juga pernah riset bagaimana tentang egoisme etis ini atau untuk di teologi teori ya. Jadi bagaimana praktek-praktek bisnis farmasi ya itu banyak merugikan apa namanya konsumen, pasien, ya kan, kerjasama antara dokter dengan farmasi itu kemudian memberatkan yang namanya pasien ya. Pasien sudah susah, sakit, kemudian dikenakan biaya yang tinggi, ya, itu juga merupakan sebuah apa tindakan yang tidak terpuji dan juga termasuk dalam menyalahi etika bisnis ya. Ini semuanya. Jadi kalau kita kembalikan ke teori etika, berarti dia sudah termasuk dalam kategori etika namanya tadi ya teologi teori khususnya adalah egoisme etis ya ini. Nah, semuanya dibedakan jadi dua. Pertama adalah utilitarisme perbuatan dan juga aturan ya. Jadi kalau perbuatan itu ya menyantuni anak yatim dari perusahaan ya kan. Kemudian juga membantu pembangunan masjid, kemudian juga membantu apa terkait sama kegiatan warga masyarakat sekitar perusahaan adalah contoh yang perbuatannya. Yang aturan bagaimana? Aturan itu misalkan adalah sebuah pemerintah kabupaten membuat aturan bahwa CSR-nya harus diserahkan dan dikelola oleh forum CSR kota kabupaten gitu misalkan ya ini semuanya. Jadi aturan yang mengharuskan kegiatan bisnis itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu adalah namanya utilitarianisme aturan ya ini. Yang kedua Bapak semuanya adalah deontologi dari kata deon. Ya berarti dari kewajiban ya ini kewajiban. Jadi mengapa perbuatan ini baik perbuatan itu ditolak atau sebagai buruk? Karena yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah karena dilarang ya. Nah, saudara semuanya, baik semuanya, etologi Deon ini lebih pada pendekatan agama sebenarnya. Jadi karena kewajibanlah orang melakukan perbuatan baik dan kewajiban pula melakukan atau menghindari berbuat keburukan. Gitu ya ini. Itu adalah deontologi dari kata Deon ya, kewajiban. Ada tiga prinsip Bapak semuanya di sini bahwa tindakan dijalankan berdasarkan kewajiban ya dan juga norma moral tidak tergantung pada capaian tujuan melainkan pada kemauan baik mendorong seorang untuk berperilaku tindakan tersebut ya ini. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Nah, ini kita lewati ya. Nah, yang ketiga semuanya adalah teori hak ya. Teori hak ini apa? Pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Tadi ada deontologi, kewajiban, maka ini teori hak.
Karena sudah ada kewajiban, maka hak juga harus dikerjakan, ditunaikannya ini. Itu teori hak ya. Nah, yang keempat adalah teori keutamaan atau teori virtu. Ini adalah teori memandang sikap atau hal seseorang ya. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral ya. Ada beberapa contoh keutamaan, kebijaksanaan, keadilan, juga hidup yang baik. Ini adalah keutamaan tadi itu bahwa seseorang bisnis itu harus jujur, fairness, mengangkat kepercayaan juga keuletan. Ini adalah uh, saling erat ya sama lainnya ya hubungannya. Ini fairness adalah kesediaan memberikan apa yang wajar kepada semua orang. Ini dan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Nah, keutamaan lainnya adalah keramahan, loyalitas, kehormatan dan juga rasa malu. Ya, ini keramahan inti kehidupan bisnis. Keramahan itu hakiki setiap hubungan antar manusia tidak terkecuali ya ini. Ada kemudian loyalitas ya, jadi bagaimana komitmen yang tulus terhadap perusahaan. Kehormatan, keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suatu juga sukses gagal perusahaannya. Baik, bagi semuanya. Jadi tadi ada 4 ya, 4 macam teori, teologi teori dengan kata kunci adalah telos, tujuan ya, tujuannya baik atau buruk gitu ya ini. Yang kedua adalah deontologi, kata deon itu adalah dari kata itu adalah manfaat gitu ya ini ya bagi semuanya. Kemudian ada yang ketiga tentang teori hak dan juga teori kewajiban ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.